Setelah berhasil menyelamatkan suku air utara dari serangan negara api, kini Aang, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan dunia serta menjaga keseimbangannya. Bahkan ketiganya saat ini membantu penduduk negara tanah yang sedang dikejar oleh pasukan negara api. Tidak seperti sebelumnya yang hanya menggunakan jurus pengendali angin dalam pertarungan, kini Aang juga menggunakan jurus pengendali air. Di momen itu ketiganya juga bertemu kembali dengan Suki, seorang prajurit wanita elit pelindung negara tanah. Suki pun bertanya kenapa mereka bertiga kembali ke negara tanah. Aang kemudian menjelaskan bahwa ia ingin menyelamatkan teman lamanya, yaitu Bumi, yang merupakan raja kerajaan Omashu, agar bisa berlatih jurus pengendalian tanah darinya. Sayangnya saat ini Bumi ditahan di penjara besi Omashu dengan pengawasan ketat negara api. Meski begitu, Aang tetap menerobos masuk dan mengalahkan para penjaga dengan mudah. Setelahnya, Aang pun mengajak Bumi untuk keluar, lalu mengajarinya pengendalian tanah dan bertarung bersama melawan Raja Api Ozai. Namun, Bumi menolak. Ia menyarankan Aang mencari guru lain yang lebih hebat darinya, seseorang yang menguasai konsep Jing, terlebih netral Jing. Jing adalah konsep penggunaan energi dalam bertindak. Sementara netral Jing adalah kemampuan untuk menahan diri, mengamati situasi, dan menunggu waktu yang tepat sebelum mengambil tindakan. Bumi pun meminta Aang segera mencari orang tersebut karena mungkin orang itu tidak hanya akan menjadi gurunya, tetapi juga menjadi temannya. A teacher who waits and listens, it will be a new friend. Di Kerajaan Api, Raja Api Ozai memecat dua petinggi karena kegagalannya meredam pemberontakan di negara tanah yang kini mereka duduki. Berbeda dengan dua petinggi, Ozai menyanjung Azula karena berhasil menaklukkan Omashu. Bahkan Azula juga menyampaikan rencana matangnya untuk menaklukkan Ba Sing Se, ibu kota negara tanah yang dijuluki sebagai kota yang tak tertembus. Namun alih-alih memerintahkan Azula mengeksekusi rencananya, Ozai malah memerintahkan petinggi lain dalam menjalankan rencana Azula. Karena Azula sendiri memiliki misi khusus, yaitu mencari dan membawa pulang Zuko. Hingga tentu saja hal itu membuat Azula kembali cemburu. Seperti yang dikatakan Ozai, ternyata Zuko dan Iroh masih hidup dan keduanya berada di pinggiran kota negara tanah, menyamar sebagai petani di tempat itu. Di sisi lain, Aang membawa sebagian pengungsi negara tanah ke tempat aman meski harus melewati tebing curam yang berbahaya dan laut yang dalam. Tapi hal tersebut bukanlah masalah besar karena mereka memiliki dua pengendali air. Sayang perjalanan mereka tidak berjalan mulus karena monster laut tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Mau tidak mau, Aang pun berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin agar pengungsi bisa sampai seberang. Lalu setelah mereka tiba, Aang dan Katara pun berhasil mengalahkan monster itu. Di tempat peristirahatan, salah satu ilmuwan negara tanah bernama Sai memberitahu kabar buruk untuk mereka semua, bahwasannya komet Suzin akan melintas di dekat atmosfer. Komet itu memancarkan energi panas luar biasa sehingga pengendali api bisa membangkitkan kekuatan maksimalnya. Dan 100 tahun lalu, Raja Api Sozin berhasil mengguncang dunia sekaligus menghabisi seluruh pengendali udara kecuali Aang. Menyadari hal tersebut, Aang pun mengubah rencana dengan membawa para pengungsi ke Ba Sing Se sekaligus meminta bantuan Raja Tanah. Zuko yang sudah muak terus bersembunyi akhirnya memutuskan meninggalkan pamannya dan melanjutkan perjalanan menemukan avatar seorang diri. Hingga suatu ketika ia mendapati seorang bocah yang barang bawaannya dirampas oleh prajurit kerajaan tanah. Zuko pun membantu menggretak prajurit itu hingga mau mengembalikan barang dan membiarkan keduanya lewat. Lalu atas kebaikannya, bocah itu mengundang Zuko untuk beristirahat di rumahnya. Di sisi lain, saat sedang mencari persediaan makan untuk para pengungsi, Aang diberitahu ada sebuah turnamen pengendali tanah
dan juaranya akan memenangkan hadiah besar. Demi mendapatkan uang untuk persediaan makanan, ketiganya pun mendatangi lokasi yang dimaksud. Kemudian di saat Eng ingin menantang juara bertahan di turnamen itu, tiba-tiba seorang perempuan yang dijuluki si bandit buta terlebih dulu menantangnya. Melihat pertandingan tadi, Eng pun merasa perempuan barusan cocok untuk menjadi gurunya. Tapi ketika hendak menghampirinya, perempuan itu tiba-tiba menghilang. Dan tak lama berselang, Eng diberi undangan oleh keluarga Beifong yang dulu pernah berteman baik dengan avatar Roku. Setibanya di sana, Eng langsung disambut baik oleh keluarga Beifong. Bahkan mereka memperkenalkan putri tunggal mereka yang ternyata adalah si bandit buta. Welcome, Avatar. We pray you enjoy. Di saat Katara sibuk membuat kesepakatan mengenai persediaan makanan dengan ayah dan ibu Toph, Eng juga sibuk meminta Toph mengajarinya pengendalian tanah. Karena takut kekuatannya diketahui oleh keluarganya, Toph pun meminta Eng diam dan menemuinya nanti malam secara empat mata. Sesuai perjanjian, Toph pun menemui Eng. Meski Eng berulang kali meminta Toph menjadi gurunya, Toph tetap menolak. Eng juga bertanya kenapa Toph menyembunyikan kekuatannya, padahal dia bisa menjadi pengendali tanah yang hebat. Toph pun menjelaskan kalau keluarga Beifong sangat rumit, terlebih kebutaannya membuat orang tuanya menjadi protektif. Bahkan mereka menyembunyikan keberadaan Toph dari dunia luar dan memperlakukannya seolah-olah dia tak berdaya. Oleh sebab itu, Toph menyembunyikan kekuatannya. Mengetahui hal tersebut, Eng pun menghargai penolakan dari Toph. Tapi jika Toph ingin berkeliling dunia dan melawan aturan kaku keluarganya, ia akan selalu menyambutnya. Di sisi lain, mendengar avatar berada tak jauh dari tempat mereka, Zuko pun langsung bergegas mencarinya. Namun saat ingin menangkap Eng, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Azula yang langsung mengajaknya pulang sesuai perintah ayah mereka. Zuko yang tidak mau jatuh ke dalam tipu daya Azula pun menolaknya mentah-mentah. Ia tetap berniat menangkap avatar dan membawanya ke hadapan sang ayah. Tak ingin misi khususnya gagal, Azula berniat membawa paksa Zuko dan pertarungan ketiganya pun tidak dapat dihindari. Di saat Eng terpojok, untungnya Katara, Sokka, dan Suki datang serta langsung membantunya. Bahkan di luar dugaan, Toph juga turut ikut serta. Keadaan pun berbalik. Kini Azula terkepung oleh Eng dan kawan-kawan serta Zuko dan Iroh yang baru saja tiba. Meski tersudut, Azula masih bisa melarikan diri. Sayang, kekuatan Toph diketahui sang ibu yang kebetulan berada di sana. Ia pun langsung diminta pulang, bahkan karena kejadian itu sang ibu berniat memperketat penjagaan Toph. Muak dianggap sebagai anak yang lemah dan tak berdaya, Toph pun memilih meninggalkan keluarga Beifong dan bergabung dengan kelompok Eng. Come on, Avatar. I'm gonna teach you to earthbend even if it kills me. Kini Eng dan rombongannya pun kembali bergerak menuju Ba Sing Se. Namun di tengah perjalanan, Toph merasa ada yang mengikuti mereka. Sadar dialah orang yang dicari, Eng dan Toph memutuskan berpisah dengan rombongan agar mereka tidak berhadapan dengan bahaya. Dugaan Eng ternyata benar. Orang yang mengikuti mereka adalah orang suruhan keluarga Beifong yang menginginkan Toph kembali. Lalu karena telah diangkat menjadi muridnya, Toph pun meminta Eng mengalahkan mereka menggunakan kekuatan tanah. Tapi karena belum bisa menguasainya, Eng pun mengurung mereka menggunakan penjara es pengendali air. Not one bit! Di sisi lain, Zuko dan Iroh ternyata juga menuju Ba Sing Se demi menghindari kejaran Azula. Pada awalnya Iroh menolak, tapi karena Azula sudah berada di belakang mereka, Zuko pun terpaksa membawa Iroh yang sedang terluka secara paksa. Di dalam kapal ternyata juga ada Jet dan rombongannya. Bahkan ia mengajak Zuko untuk mencuri makanan di kabin kapten kapal karena selama perjalanan mereka tidak dapat jatah makanan. Zuko awalnya menolak,
Tapi karena Jet berkata mungkin ada obat untuk mengobati pamannya, ia pun bergabung dengan rencananya. Kini mereka semua pun mulai menyusup. Rombongan Jet sibuk mengambil makanan, sedangkan Zuko sibuk mengambil obat. Setelahnya mereka semua pun membagikan makanan kepada para penumpang dan Zuko memberikan obat untuk menyembuhkan Iroh. Sementara itu, Aang dan Toph telah tiba di perbatasan Ba Sing Se, namun mereka tak menemukan rombongannya. Ternyata rombongan mereka ditahan oleh prajurit kerajaan dan dipenjara di balik tembok. Aang kemudian meminta Toph untuk membebaskan Katara yang saat ini berada di dekat mereka, tapi sayangnya keduanya pun ikut ditahan oleh prajurit kerajaan. Hands up, Earthbender! Against the wall! Tak lama berselang, Katara, Sokka dan Aang akhirnya bisa terbebas setelah Toph menggunakan nama keluarga Beifong untuk menjamin mereka. Namun nama keluarganya hanya bisa membebaskan mereka bertiga, tidak dengan rombongan pengungsi. Tak habisan akal, Aang pun berniat membebaskan mereka dengan cara berbicara dengan raja secara langsung. And that's why the Aquarian Zone with its reverse force. Di tempat peristirahatan, Aang dan kawan-kawan disambut hangat oleh salah satu menteri. Menteri itu memberi mereka semua hadiah dan yang paling penting, dia mengundang Aang dan kawan-kawan untuk menghadiri pesta yang diadakan Raja Negara Tanah. Aang, Katara dan Sokka terlihat senang, tapi tidak dengan Toph. Ia tahu betul kalau pesta yang diadakan orang-orang elit pasti akan membosankan. Seperti dugaan Toph, saat mereka tiba di pesta, Katara langsung direndahkan oleh tamu karena pakaiannya dianggap murahan. Para tamu pun menganggap Aang sebagai pembohong saat memberitahu kalau negara api akan menyerang Ba Sing Se. Bahkan mereka dengan pedenya berkata kalau benar itu terjadi, Ba Sing Se tidak akan pernah berhasil ditembus. Toph juga direndahkan beberapa tamu karena menganggap keluarga Beifong adalah keluarga rendahan yang mencari pasangan agar mendapat kekayaan. Meski begitu, mereka hanya bisa diam tanpa berbuat apa-apa karena tujuan utama mereka adalah berbicara dengan raja. Sayangnya saat hendak berbicara dengan raja, Aang langsung dihadang oleh pengawalnya karena raja hanya berbicara dengan para petingginya. Melihat hal itu, menteri pun membantu Aang dengan mewakili permintaan dari Aang. Sayang, raja menolak permintaan dari Aang karena Ba Sing Se sendiri merupakan kota yang menjunjung tinggi perdamaian dan menjadi kota teraman di dunia. Bahkan demi menjaga kedamaian, raja melarang rakyatnya membahas perang. Jika ada yang melanggar, mereka akan diincar oleh Dai Li, pasukan khusus Ba Sing Se. Meski begitu, menteri tersebut bersedia membantu Aang menyadarkan raja dengan cara lain bahwa kota mereka sedang berada dalam bahaya. Di sisi lain, Sai tiba-tiba didatangi prajurit kerajaan tanah yang memberinya pesan kalau raja ingin bertemu dengannya. Namun saat balik badan, ia langsung dijadikan tahanan. Beberapa hari kemudian, Sokka dikunjungi kenalan barunya yang merupakan salah satu profesor di Ba Sing Se. Sokka curhat kalau salah satu temannya yang seorang ilmuwan tiba-tiba menghilang. Kenalan Sokka langsung memperingatkannya kalau Sokka dan kawan-kawan sedang dalam bahaya karena diincar oleh Dai Li. Terlebih Sai, karena ia mengetahui hal yang mengancam kerajaan tanah di Ba Sing Se. Sementara itu, Zuko pun telah tiba di Ba Sing Se dan Jet langsung mengajaknya bekerja sama membalas orang-orang yang semalam membakar salah satu kedai. Ternyata di Ba Sing Se tidak hanya berisi orang-orang negara tanah, gengs, tetapi juga orang dari negara api yang berubah pihak dan mereka ditempatkan di distrik khusus. Namun sifat kasar mereka tidak luntur, maka dari itu Jet berniat membalas mereka. Bahkan ada salah satu orang yang mengutuk tindakan keji pasukan negara api yang dulu pernah mengepung Ba Sing Se dan menyebabkan banyak nyawa melayang. Di tempat berbeda, Sokka memberitahu Aang kalau Sai dalam bahaya. Keduanya pun langsung mengecek tempat tinggalnya dan benar saja Sai tidak ada di sana. Di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba pemandu mereka di negara tanah memberitahu kalau Sai sedang menghadap raja untuk dipromosikan jabatannya. Tapi Aang tidak percaya begitu saja. Bahkan ia bertanya langsung ke menteri dan memang benar Sai dalam bahaya karena ia dijemput oleh Dai Li sebab dituduh sebagai mata-mata negara api. Sang menteri pun memperingatkan Aang dan kawan-kawan untuk bersikap baik seolah tidak terjadi apa-apa karena mungkin saja
ia juga diintai. Setelah berbincang dengan Katara dan Sokka, mereka memilih tidak tinggal diam dan mengikuti balik si pengintai. Sementara Katara membuat sibuk memandu, Aang mulai melancarkan rencananya. Sayang, Aang gagal dan malah pingsan karena terbentur tembok. Di sisi lain, Jet dan kelompok barunya benar-benar melancarkan balas dendam pada orang-orang di distrik api. Meski sudah menjelaskan bahwa mereka bukan pelakunya, Jet dan kelompoknya tetap memukuli semua orang di tempat itu secara membabi buta. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena Zuko sadar tujuan utama Jet bukanlah balas dendam, melainkan menjarah distrik itu. Dan karena hal tersebut pun, ia membantu warga distrik. Tidak hanya Zuko, ternyata Katara juga ikut membantu karena sebelumnya ia menguping pembicaraan kelompok Jet. Tapi setelah identitasnya terbongkar, Katara pun pergi menghilang. Di sisi lain, Aang dibawa ke tempat khusus oleh orang yang mengikutinya untuk berbicara dengan atasannya. Dan orang yang dimaksud adalah jenderal yang tidak mempercayai Aang saat di pesta. Ternyata jenderal terpaksa berbohong tidak mempercayai semua perkataan Aang saat di pesta karena banyak daily di sana. Tapi sebenarnya dia percaya Aang karena melihat langsung dari sisi luar tembok pasukan negara api mulai mengumpulkan pasukan. Maka dari itu ia ingin membuat kesepakatan dengan Aang, yaitu ia akan menyampaikan permintaan Aang pada raja dengan imbalan Aang harus membujuk raja bertindak sebelum pasukan api menyerang. Bahkan jenderal itu memberitahu untuk menjauhi menteri yang Aang kenal karena dia adalah tangan kanan raja sekaligus pemimpin daily. Aang yang tidak percaya pun mendatangi menteri secara langsung dan akhirnya dia menyadari kalau apa yang dikatakan jenderal adalah sebuah kebenaran. Aang pun langsung menyampaikan kebenaran itu pada rekan-rekannya karena kini mereka benar-benar dalam masalah besar. Tapi ada dua masalah tambahan, yaitu Zuko yang kini mengincar Aang secara diam-diam dan Azula serta pengawalnya yang berhasil masuk ke dalam Ba Sing Se dengan menyamar sebagai prajurit Kyoshi. Esok hari, Katara terus bertukar informasi secara diam-diam dengan jenderal agar tidak dicurigai daily. Sementara itu, Aang, Sokka, dan Toph menyusun rencana agar bisa menemukan perpustakaan roh seperti yang pernah dikatakan profesor kenalan Sokka sebelumnya. Dari keterangan profesor, jika ingin memasuki perpustakaan, roh mereka harus mencari retakan gaib. Setelah menemukan retakan itu, Aang akan bermeditasi dan membawa mereka semua ke dunia roh. Di saat rencana sudah matang untuk berpencar di esok hari mencari retakan gaib di lingkar bawah, tiba-tiba seorang pembawa pesan datang menemui Toph. Ia menyampaikan bahwa sang ibu akan tiba di Ba Sing Se besok dan ingin berbicara empat mata dengannya. Di sisi lain, jenderal mengucapkan terima kasih pada Azula dan kawan-kawan yang telah menawan salah satu petinggi negara api. Bahkan ia memberikan tempat tinggal khusus kepada mereka di dalam kota Ba Sing Se, tapi dengan syarat tidak membahas masalah peperangan. Sama seperti Aang dan kawan-kawan sebelumnya, menteri itu pun mengunjungi Azula untuk memberi sambutan hangat dan bingkisan. Tapi tidak seperti Aang, Azula langsung sadar kalau dia bukanlah menteri biasa. Bahkan demi membuktikan itu, Azula sengaja membuat keributan untuk membongkar identitas sang menteri sebenarnya. We have a lot to discuss. Sementara itu, Katara meminta bantuan Jet untuk membantu mencari retakan gaib dan membawanya ke Aang dan kawan-kawan. Namun, Aang dan Sokka menolak keberadaannya karena dulu dia pernah berniat membunuh Raja Bumi. Meski begitu, Katara meyakinkan Aang kalau mereka butuh bantuannya. Dan benar saja, berkat Jet, mereka bisa menemukan lokasi retakan gaib. Aang pun langsung bermeditasi, serta membawa mereka ke dalam dunia roh. Tapi setibanya di sana, mereka langsung diusir oleh Wan Shi Tong, roh pengetahuan yang menjaga perpustakaan roh. Ia melarang keras manusia memasuki tempat itu karena dulu mata-mata negara api pernah membakar sebagian tempat itu karena takut informasi di sana dimanfaatkan untuk mengalahkan mereka dalam pertempuran. Namun, ia mempersilahkan mereka semua masuk berkat gulungan yang dibawa profesor. Gulungan itu berisi peta masuk ke perpustakaan roh. Dengan begitu, tak ada lagi manusia yang bisa menginjakan kaki ke tempat ini lagi. Not forget your promise. Kini mereka semua pun berpencar mencari informasi mengenai komet Sozin.
Di tempat itu, Aang bertemu dengan avatar pengendali udara sebelumnya. Aang pun menceritakan masalah yang sedang ia hadapi, di mana ia sangat sulit untuk mempercayai orang. Padahal saat ini ia membutuhkan bantuan untuk menghentikan pasukan negara api sebelum komet Sojin muncul. Menurut pendahulunya, tersakiti dan terkhianati adalah sesuatu hal yang wajar bagi manusia atau avatar sekalipun. Bukan salah Aang ia dikhianati oleh menteri. Aang hanya mencari bantuan. Tapi jika Aang tidak mempercayai siapapun, itu akan menjadi masalah yang besar. Sebab avatar juga tidak bisa bergerak sendiri. Ia tetap butuh bantuan. Maka dari itu ia meminta Aang tetap mempercayai orang lain terlepas apa yang terjadi nanti. Karena ia tak bisa mengendalikan orang lain, tapi ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia juga memberitahu Aang kalau setiap avatar pasti merasa jadi avatar terpenting yang pernah ada. Tapi mereka semua pernah melakukan kesalahan. Tidak ada avatar yang mampu menjaga keseimbangan dunia selamanya. Oleh sebab itu, avatar selalu bereinkarnasi. Mendengar hal itu, Aang sedikit lega. Jika dirinya gagal, masih ada penerusnya yang akan memperbaiki kegagalannya. Namun, hal itu segera dibantah sekaligus menjadi pesan berharga untuk Aang. Jika Aang berada dalam wujud avatar, berarti kekuatan semua avatar terdahulu mengalir di tubuhnya. Dan jika Aang tewas dalam wujud itu, siklus avatar akan terputus dan avatar tidak akan bereinkarnasi lagi. Maka dari itu, ia meminta Aang hati-hati dalam menggunakan wujud avatar. Jika tidak, keseimbangan dunia akan runtuh selamanya. Wield this power wisely. Di tempat berbeda, Toph juga bertemu dengan avatar Kyoshi. Sebenarnya tujuan avatar Kyoshi adalah menemui Aang, tapi setelah mengetahui kalau Toph menjadi guru Aang dan berasal dari keluarga Beifong, ketertarikan avatar Kyoshi berubah. Ketertarikan avatar Kyoshi pada Toph semakin bertambah saat mengetahui kalau Toph memilih meninggalkan keluarga Beifong demi membantu Aang. Avatar Kyoshi berpesan pada Toph agar tidak terbebani oleh nama keluarganya. Yang harus ia lakukan adalah mengikuti kata hatinya. Lebih dari itu, avatar Kyoshi pun memberitahu Toph cara mengetahui komet Sojin tiba. Karena avatar Kyoshi menyaksikan komet itu 2 kali dalam hidupnya. Meskipun pengendali api semakin kuat, pengendalian avatar Kyoshi pun juga semakin kuat. Maka dari itu, avatar yang kuatlah yang mampu menjaga keseimbangan dunia. Dan dia mencatat siklus orbit kometnya di dalam catatannya agar avatar penerusnya bisa lebih baik darinya. Bahkan dalam catatan tersebut, ia juga mencatat kapan waktu menguat dan melemahnya elemen lain. Dan waktu terlemah pengendali api adalah saat terjadinya gerhana matahari, yang mana mereka akan kehilangan kekuatannya pada saat itu. Mengetahui hal tersebut, Toph pun segera memberitahu rekan-rekannya dan Sokka langsung membuat perhitungan kapan gerhana itu terjadi agar mereka bisa menyerbu pasukan negara api. Is this for real? Alih-alih membantu, Profesor malah melaporkan niat buruk Aang dan kawan-kawan kepada Wan Sitong. Wan Sitong pun langsung menghampiri mereka semua karena melanggar janjinya untuk tidak mencelakai siapapun. Sebelum menyerang Aang dan kawan-kawan, Wan Sitong menyerang Profesor terlebih dulu karena memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mencelakai temannya sendiri. Aang dan kawan-kawan pun memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Tapi sayangnya mereka kalah cepat oleh Wan Sitong dan hanya Toph yang berhasil keluar. Amukan Wan Sitong di dunia roh ternyata berefek juga ke dunia nyata. Bangunan yang menjadi perantara dimensi itu ikut amblas dan Toph mencoba menahannya agar teman-temannya di dalam tidak terjebak. Sementara itu Aang berniat menarik perhatian Wan Sitong seorang diri agar mereka yang tertinggal bisa selamat. Tapi hal itu ditentang Jet sebab keberadaan Aang di dunia sangat penting. Maka dari itu ia yang akan mengambil peran tersebut dan menjadi umpan agar Aang, Sokka dan Katara bisa melarikan diri. Meski keempatnya bisa keluar dari dunia roh, di dunia nyata Aang mendapati apa hilang karena diculik oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut, emosi Aang terganggu dan secara tidak sengaja mengaktifkan wujud avatar. Beruntungnya emosi Aang kembali stabil dan menghentikan wujud avatarnya. Meski begitu, Aang mengubah rencana mereka yang sebelumnya memberitahu Raja Tanah, sekarang menjadi mencari apa.
Meski rekan-rekannya tidak setuju, ia tetap pergi seorang diri. Karena tak kunjung menemukan apa, Aang pun kembali ke rekan-rekannya dan langsung meminta maaf atas keegoisannya. Harusnya ia menuruti ucapan Sokka yang memberitahu Raja Tanah terlebih dahulu, sekaligus meminta bantuannya mencari apa, sebab itu adalah cara terbaik. Kini mereka pun membuat rencana agar bisa menemui Raja tanpa harus berurusan dengan Daily. Di sisi lain, Azula menawarkan kesepakatan dengan menteri bahwa dia sedang mencari buronan. Jika menteri itu membantunya, dia akan membeberkan nama-nama Jenderal Ba Sing Se yang berkomplot untuk menjatuhkannya. Karena telah mencurigai, dia adalah Raja Bayangan yang memimpin pasukan mata-mata untuk mengendalikan Ba Sing Se. Negosiasi mereka berjalan alot. Meskipun Azula memberi keuntungan akan menarik mundur 20.000 pasukan yang akan menyerang Ba Sing Se jika dia mau membantu menangkap buronan Avatar, tapi menteri itu tidak gentar. Ia tak takut akan ancaman dari negara api karena Ba Sing Se sendiri merupakan benteng tak tertembus, dan saat ini mereka memiliki Avatar yang sudah pasti akan membantu mereka seperti saat Avatar membantu memukul mundur pasukan negara api di suku Air Utara. Dan pada akhirnya negosiasi itu pun gagal total. Sementara itu, Aang, Sokka, Katara, dan Toph pun mulai menjalankan rencana matang yang sudah dibuat. Mereka berempat masuk ke dalam gentong minuman, lalu meminta bantuan jenderal untuk mengangkutnya ke istana kerajaan tanah sebagai hadiah untuk Raja Kerajaan Tanah. Beruntungnya mereka berempat berhasil lolos. Namun keberuntungan itu berubah jadi kesialan bagi Sokka dan Toph, sebab pengawal kerajaan yang tamak malah membawa gentong minuman itu ke gudang untuk mereka nikmati. Hal itu tentu saja membuat rencana mereka berantakan karena harus terpisah. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena berkat kemampuan Toph mereka bisa berkumpul kembali. Di tempat berbeda, Jenderal Sung berada di kondisi yang tidak menguntungkan karena menteri sudah mengetahui pembelotannya. Bahkan demi menggagalkan aksinya, sang menteri menggunakan cara licik, yaitu menculik anaknya. Kembali ke Aang dan kawan-kawan. Akhirnya mereka bisa menemui Raja Kerajaan Tanah. Aang pun menceritakan bahwa negara api akan menyerang dan ia membutuhkan bantuan Kerajaan Tanah. Tapi lagi dan lagi, sang raja menolak membahas masalah peperangan dan meminta Aang untuk membahas itu dengan menterinya. Meski begitu, Katara berhasil meyakinkannya agar ia mau mendengarkan semua perkataan Aang. Bahkan Toph juga memberikan catatan Avatar Kyoshi yang berisi kelemahan pengendali api saat terjadi gerhana matahari atau biasa mereka sebut dengan Black Sun. Dan hal tersebut bisa mereka manfaatkan untuk menyerang negara api. Jika tidak, benteng Ba Sing Se akan tertembus dan kerajaan tanah akan musnah. Pada awalnya raja percaya dengan semua itu, tapi kepercayaannya sirna saat bertanya ke Jenderal Sung yang berada di bawah tekanan sang menteri. Tak hanya itu, sang menteri juga memanipulasi raja agar tidak mempercayai Aang dan kawan-kawan. Dia mengungkap fakta dari Katara yang mencuri cawan saat pesta dan salah satu penyebab kerusuhan di distrik api. Toph pun tak luput dari sasaran. Sang menteri mengungkapkan bahwa keluarga Beifong memproduksi alat perang untuk negara api yang mereka gunakan untuk menyerang suku Air Utara. Sokka juga dituduh sebagai pembunuh profesor, dan yang lebih parah, ia menuduh Aang sebagai avatar gagal yang memanfaatkan skenario kebohongan untuk mendapat perhatian Ba Sing Se. Mendengar hal tersebut, Aang pun murka dan masuk ke mode avatar menuntut apa dikembalikan. Untungnya Katara berhasil menyadarkannya kembali. Meski begitu, raja yang telah termanipulasi mengusir Aang dan kawan-kawan. Meski raja tidak mempercayai Aang, namun ia masih percaya pada jenderalnya karena menyadari satu hal fatal yang dilakukan sang menteri, yaitu terdapat pasukan negara api di luar tembok. Bahkan raja memerintahkan Jenderal Sung untuk mengirim laporan rutin penjagaan tembok secara langsung padanya. Sayangnya, fakta yang diungkap menteri tentang Beifong benar-benar memecah belah Aang dan kawan-kawan. Katara dan Aang menyalahkan Toph atas korban jiwa yang melayang di suku Air Utara. Muak disudutkan, Toph pun memilih pergi, disusul oleh Katara dan Sokka. Yang muak disalahkan juga oleh Aang.
Di sisi lain, Azula mengingat cerita rakyat negara api tentang parabel dua naga, di mana dua naga lahir dari telur yang sama. Satu besar dan serakah, satu lagi kecil dan rentan. Mereka berdua tidak akur dan saling menyakiti satu sama lain. Di satu waktu, si kecil memiliki kesempatan untuk membunuh naga besar. Karena ragu-ragu, si besar yang merasa terancam pun membunuh si kecil. Sebagian besar orang menafsirkan makna dari cerita itu adalah agar tidak bertikai sesama saudara. Tapi penafsiran Azula berbeda. Ia menganggap keraguan naga kecil adalah kebodohan. Maka dari itu, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Zuko. I will not miss my chance to kill Zuko. Sementara itu, Zuko yang sudah lama tinggal di Ba Sing Se akhirnya menyadari sesuatu, bahwasannya dunia sangat menderita karena negara api. Maka dari itu, ia ingin menebus kesalahannya dengan melindungi warga Ba Sing Se dari ancaman, termasuk Katara yang saat ini sedang terkepung oleh Dai Li. Di sisi lain, Aang benar-benar merasa bersalah atas keegoisannya yang menyebabkan teman-temannya pergi meninggalkannya. Di momen itu pun, ia teringat dengan kata-kata dari Raja Bumi tentang Netral Jing. Seketika ia pun bisa mendapatkan indera pendengaran dan perasa ekstra, sehingga ia bisa mengetahui keberadaan apa yang kini berada tepat di bawahnya. Tak ingin jabatannya menghilang, sang menteri pun mengutus para Dai Li untuk menangkap seluruh anggota kelompok Avatar dan menjebloskannya ke penjara khusus. Dan orang pertama yang mendapatkan kesialan itu adalah Sokka. Tapi ia sedikit merasa senang karena Sai ternyata masih hidup di penjara itu. Sementara Toph sendiri memvalidasi pada sang ibu tentang perkataan menteri soal keluarga mereka yang menjual peralatan perang ke negara api. Sang ibu membenarkan kalau mereka menjual peralatan mentah. Tetapi ia tidak tahu menahu kalau ternyata peralatan mentah itu digunakan untuk alat perang, bukannya alat pertanian. Bahkan setelah mengetahui hal tersebut, ia akan membatalkan kontraknya dan berharap Toph mau melanjutkan bisnis keluarga mereka sesuai keinginan Toph. Ia juga menegaskan kalau ia menghargai setiap keputusan Toph, entah itu ingin berada di sisi Avatar atau kembali ke rumah. Karena yang ingin dia lakukan hanyalah menikmati teh sambil berbincang dengan putri tercintanya. Namun sayang, semua itu hanyalah tipu daya. Sang ibu menaruh obat tidur agar bisa membawa Toph pulang secara paksa. Di tempat berbeda, Katara dan Zuko pun dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Karena Katara menyeretnya ke dalam masalah, ia pun ingin meminta maaf dan berterima kasih padanya. Tapi ketika Zuko menampakkan wajahnya, ia langsung menantangnya bertarung. Namun Zuko menolak sebab ia mencoba menjadi orang yang baik, bahkan meminta Katara berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, sang menteri yang mulai takut jabatannya lengser kini bersekutu dengan Azula, bahkan mengumpulkan para petinggi untuk mengajaknya melancarkan kudeta. Sayangnya para petinggi itu tidak setuju karena sudah mengetahui kebusukan sang menteri, terlebih tak menghiraukan ancaman dari pasukan negara api. Namun, serangan mematikan dari Azula membuat mereka semua tidak berkutik. Naas nasib buruk tak hanya menimpa para petinggi, tetapi juga menimpa sang menteri. Azula tiba-tiba mengubah kesepakatan yang benar-benar akan disesali seumur hidup oleh sang menteri karena kini Ba Sing Se menjadi milik negara api. Sementara itu, kabar buruk datang menghampiri Iroh dan Aang. Iroh baru mengetahui kalau pasukan Dai Li berhasil menangkap pria bertopeng biru. Iroh pun segera mencarinya karena sadar kalau itu adalah Zuko. Sementara Aang baru mengetahui kalau Katara ditangkap oleh Dai Li. Toph pergi meninggalkan kota bersama ibunya dan Sokka masih belum ditemukan keberadaannya. Aang yang sadar kalau terdapat penjara khusus di bawah tanah pun langsung menuju tempat tersebut karena kemungkinan besar Katara, Sokka dan Appa berada di sana. Careful, Aang. Kini Ba Sing Se sedikit demi sedikit mulai jatuh ke tangan negara api karena pasukan Dai Li berhasil mengambil alih pasukan penjaga tembok. Itu berarti pasukan kerajaan tanah berada di bawah kendali Azula. Tak hanya itu, sang menteri juga memberitahu bahwa rekan Avatar berada di dalam penjara, tapi Aang gagal mereka tangkap. Meski begitu, Azula tidak khawatir karena Aang pasti akan mendatangi penjara itu untuk menyelamatkan rekan-rekannya.
Tapi ada satu kabar yang benar-benar membuat Azula tertarik, yaitu informasi tentang keberadaan Zuko. Someone else was captured last night. Where is he now? Like that guy. Seperti dugaan Azula, Aang kini berniat menyusup ke penjara bawah tanah. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Iroh yang mengajaknya bekerja sama karena mereka memiliki tujuan yang sama. Bahkan demi memuluskan penyusupan mereka, Iroh mengajak Aang masuk melalui jalur lama yang dulu dibuat Avatar Kyoshi. Di tengah perjalanan keduanya saling berbincang, di mana Aang menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa teman-temannya. Maka dari itu ia ingin menebus kesalahan dengan berubah menjadi sosok yang mereka mau. Tapi niat tersebut dilarang Iroh karena itu akan membuat Aang kehilangan jati diri. Dia pun berpesan pada Aang untuk tetap menjadi diri sendiri dan biarkan teman-temannya menjadi dirinya sendiri juga. Setelah perbincangan panjang, akhirnya mereka menemukan pintu masuk lama penjara yang dibuat Avatar Kyoshi yang mengharuskan membukanya dengan 4 elemen secara bersamaan. Tapi itu bukanlah masalah karena Aang menguasai 3 elemen dan Iroh menguasai 1 elemen. Di dalam penjara, pandangan Katara terhadap Zuko pun berubah setelah Zuko menceritakan kisah masa lalunya, luka bakar di wajahnya, serta alasan ia memburu Avatar dan rekan-rekannya. Semua itu dilakukan karena keterpaksaan mengikuti perintah dari ayahnya. Tapi kini ia sadar kalau apapun yang keluar dari mulut ayahnya menjadi petaka bagi sekitar. Maka dari itu, sebagai penembusan dosa atas apa yang dilakukan dirinya, ayahnya maupun negara api, ia ingin menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Bahkan Katara yang takjub dengan pilihan Zuko menawarkan air oase roh dari suku air utara untuk menyembuhkan bekas luka bakar Zuko. Tapi Zuko menolak karena merasa tidak pantas menerimanya. This is water from the spirit oasis. Try to heal you? Sementara itu, Aang dan Iroh menyaksikan pemandangan menyedihkan tatkala mendapati pemandu Aang dicuci otaknya oleh prajurit bawahan sang menteri. There's no war in Ba Sing Se. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini fokus mereka menyelamatkan Katara, Sokka dan Zuko tanpa diketahui para penjaga. Pada akhirnya mereka pun meninggalkannya dan melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil membebaskan ketiganya. Kini hanya tinggal satu yang harus dibebaskan, yaitu Appa. Mengetahui kebebasannya berkat campur tangan Aang, Zuko pun memilih membantu mencarinya. Di tengah pencarian, Aang mengajak pemandunya keluar juga dari sini. Tapi karena sudah dicuci otak oleh bawahan menteri, ia malah berteriak memanggil penjaga dan memaksa mereka semua melumpuhkan beberapa penjaga. Di sisi lain, Toph yang baru siuman dari pingsannya mendapati dirinya dikurung dalam kotak logam yang disiapkan sang ibu. Dari situ Toph sadar kalau sang ibu hanya menganggap dirinya sebagai boneka mainan, berbeda dengan Aang dan kawan-kawan yang menganggapnya sebagai manusia seutuhnya. Berbekal kenyataan pahit itu, Toph menjadi terbakar. Bahkan dia bisa menghancurkan logam yang tak semestinya bisa dihancurkan pengendali tanah. I'm Toph Beifong, and I invented metal bending. Kembali ke Aang, akhirnya ia berhasil menemukan penjara yang mengurung Appa. Tapi ketika ingin membebaskannya, ia dihampiri oleh sang menteri yang mengajaknya membuat kesepakatan. Ia akan membebaskan Appa, tapi Aang harus membawa dirinya kabur dari Ba Sing Se karena Ba Sing Se sudah berada di bawah negara api dan Azula sebagai pemimpin sementaranya. Tentu saja Aang menolak karena Ba Sing Se runtuh karena ketamakan sang menteri sendiri. Run! Run while you still have a chance! Meski telah diperintahkan kabur secepat mungkin, Aang tetap bersikeras mengalahkan Azula. Karena itu satu-satunya cara membebaskan Ba Sing Se dari negara api. Tapi sebelum itu, ia membebaskan Appa, bison terbang yang menjadi teman setianya sedari kecil. Di sisi lain, Zuko menghadapi masalah serius, yaitu kejaran Azula. Dan ketika mereka bertemu, pertarungan antara kakak beradik pun tak dapat terhindarkan. One of us wins. Sayang saat Zuko sudah tak berdaya di hadapannya, Azula tak mampu membunuhnya. Ia malah mengajak Zuko kembali ke negara api dengan membawa Aang bersama mereka. Dengan begitu, keduanya sama-sama diuntungkan karena misi khusus dari ayah mereka terpenuhi.
Namun Zuko hanya berdiam diri tak memberikan jawaban apapun. Meski begitu, Azula tidak ingin memaksa kehendak Zuko apapun itu. Dia akan selalu menunggu kepulangannya ke negara api. Aang dan kawan-kawan pun memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Tapi lagi dan lagi Azula secara cepat menemukan keberadaannya yang memaksa mereka harus bertarung. Untuk mengulur waktu agar Sokka dan Sai bisa keluar dengan bantuan Toph, kini pertarungan pun kembali terjadi. Pertempuran sempat terhenti sejenak karena kedatangan Zuko yang memilih kembali menjadi bagian dari negara api. Naas ketakutan pengendali udara yang ditemui Aang di perpustakaan roh pun terjadi. Tatkala Aang menahan serangan terakhirnya di saat Azula sudah tak berdaya. Karena keraguan Aang itu, Azula melancarkan serangan telak ke dada Aang sehingga dia tak sadarkan diri, sekaligus membuat Azula kembali membalikkan keadaan. Namun di saat Azula hendak memberikan serangan terakhir, serangan itu digagalkan oleh Iroh dan Iroh menyuruh Katara untuk membawa pergi Aang. Menyadari nyawa Aang dalam bahaya, Katara memutuskan menggunakan air oase dari suku air utara untuk menyelamatkan nyawanya. Meski begitu, tak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuh Aang.